Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini video kedua dari materi yang ke-11, yaitu menanggapi hasil diskusi materi ke-10 tentang Islam dan persoalan hidup serta kerja. Alhamdulillah banyak pertanyaan dan sanggahan, bantuan jawaban dari rekan-rekan mahasiswa. Langsung saja, pertanyaan pertama, apakah diperbolehkan mengambil gaji dari mengajar ilmu agama? Nah, ini juga perdebatan yang sudah sangat lama dan sangat panjang ya. Boleh enggak? Karena kan di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya atau di dalam dalil tidak dibolehkan eh, menjual ayat-ayat Allah. Ini ada yang mengartikan bahwasanya dengan mengajar, misalnya mengajar Al-Qur'an, tafsir, ulumul Quran, itu tidak berhak menerima upah atau gaji. Nah, ini makanya memahami sebuah dalil, baik Al-Quran hadis itu ada ilmunya. Ada ulumul hadis, ada ulumul Quran. Di situ ada asbabun nuzul, di situ ada banyak sekali yang harus dipahami dalam memahami satu teks atau keseluruhan dari Al-Quran. Tidak cukup dengan membaca terjemahannya saja secara letterlek gitu ya. Secara letterlek itu tidak bisa. Jadi harus dipahami apa yang terkandung di dalamnya, dan di situ saling berkaitan antara satu surah dengan surah selanjutnya, kemudian satu ayat dengan ayat selanjutnya, sebelumnya dan sesudahnya. Tuh. Jadi mengambil gaji dari mengajar ilmu agama di sini dalam hal pekerjaan ini dibolehkan, ya. Dalam hal pekerjaan ini dibolehkan. Sebagaimana ada suatu dalil hadis, serombongan sahabat Rasul itu sedang dalam perjalanan, kemudian melewati sebuah perkampungan, dan di sebuah perkampungan itu ada yang sakit, terkena racun bisa hewan, kemudian minta tolong kepada musafir sahabat Rasul ini, apakah yang bisa menyembuhkan. Kemudian diruqyah, kemudian diberi imbalan seekor kambing, ya, diberi imbalan kambing atau kibas di sana ya. Nah, kemudian sahabat Rasul gerombolan itu berbeda pendapat dalam memahaminya, karena ruqyah itu kan dengan ayat Al-Qur'an, ya kan. Nah, itu kok kok kamu jual gitu. Kemudian konsultasi atau ada yang mengadu kepada Rasul, hal itu diperbolehkan. Adapun maksud dari yang tidak boleh mengambil bayaran atau menjual ayat-ayat itu adalah menjual dengan harga ya tidak sebanding lah gitu. Firman Allah kok dijual. Misalnya ada kasus yang belum lama terjadi saat perdebatan di sebuah stasiun televisi memaknai surah Al-Maidah itu tentang pemilihan pemimpin. Jadi orang muslim tidak boleh memilih pemimpin yang non muslim. Kemudian ada seseorang yang dianggap tokoh di sini, saya tidak tahu apakah yang termasuk tokoh atau tidak. Kemudian untuk kepentingan politik dia mengartikan ayat tersebut dengan terjemahan yang lain. Walaupun secara bahasa Arab, sastra Arab itu dibenarkan, tapi tidak bagi Al-Quran, karena itu tadi ada ilmu-ilmu lain dalam membahasnya, dalam memahaminya. Tuh. Jadi kalau mengajar itu boleh ya. Apalagi ke sekolahnya jauh, itu dibutuhkan akomodasi, dibutuhkan bensin untuk ke sana, itu kan diperlukan. Kalau malah menganiaya atau dengan tidak menerima upah, kemudian malah mengambil upah dari hasil pekerjaan lain, dan itu menganiaya keluarganya, anak istrinya, membuat sengsara, itu malah lebih berdosa.
Kemudian ada juga pertanyaan, di zaman ini manusia banyak yang fitnah. Nggak boleh membalas fitnah. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Ya, fitnah tersebut yang membuat kita tidak senang. Jadi mengambil fitnah itu dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama, innallaha ma'as sabirin. Kemudian juga di surah Al-Ghafir, di surat Ghafir ayat 55, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Bersabarlah kamu karena sungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi. Nah, di sini kita garis bawahi, kita disuruh bertasbih waktu sore dan pagi. Ya, ini kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan zikir pagi, zikir zikir pagi dan petang itu loh, zikir pagi sore. Itu kan amalan sunnah Rasulullah. Kemudian untuk rekan-rekan mahasiswa kan juga sudah diajarkan itu di PESMA kan. Harus melaksanakan zikir pagi sore. Itu termasuk untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah, menghindari orang yang berbuat celaka. Nah, tuh. Nih, nah, ini zikirnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Salatu marrat lam yadurru syai'un. Dibaca 3 kali, ya, dibaca 3 kali, maka tidak akan terkena bencana apapun termasuk dalamnya fitnah. Kemudian ada juga di dalam doa, ya kan, doa sebelum salam setelah sholat wajib fardu, sebelum salam duduk tahiyat akhir itu kan sunnah Rasul juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzu min adzabil qabri wa adzabil nar wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati dajjal, ya kan tuh. Nah, makanya banyak-banyak belajar. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah itu kita usahakan, kita istiqomahkan, kita continuekan, kita laksanakan gitu ya. Kalau sudah terbiasa, nanti menjadi habit, menjadi kebiasaan, itu kan juga akan menjadi ilmunya sudah kita ketahui, kita terapkan, itu akan menjadi suatu kebaikan juga yang mendatangkan kepada kita. Tuh, jadi sabar, kemudian kita introspeksi diri, apakah betul? Oh, kalau betul, jadi kalau memang itu fitnah itu bersifat umum misalnya kan, kan ada itu bersifat umum itu kan, mencari kesalahan-kesalahan, namanya orang ya iri dengki kemudian memfitnah, mencari kesalahan kan, yang bersifat umum atau sepele itu kan, yang sebenarnya itu ada tujuan, ada sambungan dari belakangnya, misalnya memotong video kemudian terjadi fitnah itu kan biasanya itu yang bersifat umum kategorinya kan. Nah, itu sebagai introspeksi diri gitu, untuk selalu terus memperbaiki diri, sabar, kemudian mendoakan orang yang memfitnah itu dengan doa yang baik. Karena kan ada hadis yang lain, dalil yang lain kan, kita mendoakan seseorang yang tidak diketahui itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri, kebaikan doa, kebaikan yang kita doakan itu. Tuh, jadi jangan doakan jelek, nanti kembali kepada diri kita sendiri yang mendoakan jelek, ya kan? Nauzubillah. Kemudian diperbolehkan seorang muslim bekerja di perusahaan pemiliknya adalah muslim. Boleh tidak? Boleh, selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tetap menjalankan syariat. Karena ini bekerja mencari nafkah, diniatkan untuk ibadah mencari nafkah, kewajiban menghidupi anak istri. Tapi ada syaratnya, tidak dengan pekerjaan yang melanggar syariat, misalnya di pabrik miras, tempat perjudian, apalagi yang diharuskan membuka aurat, tidak menutup aurat, itu jangan ya. Tuh. Kemudian apalagi kalau selama itu apa namanya baik, misalnya untuk kebutuhan
pokok, misalnya toko yang punya non muslim bekerja di toko itu tidak masalah, karena itu tadi sebagai apa namanya, ujroh, jadi ada bayarannya, dan itu halal, sah-sah saja. Keringat, dari hasil keringat bekerja kepada yang non muslim itu. Sama juga yang diilustrasikan pertanyaan pertama tadi itu, ambil imbalan dari Al-Quran itu dibolehkan. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana Pak agar kita itu bisa konsisten dalam mengingat Allah dalam melakukan mengerjakan sesuatu. Terkadang manusia itu sering lupa ketika mendapatkan pekerjaan nikmat hidup dari Allah. Nah, itu selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Dalilnya kan baik dalam keadaan apapun itu. Baik dalam keadaan apa? Berdiri, baring gitu kan. Inna fil samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Karena kita sudah dikasih akal, kita berpikir, oh ini sudah siang, ini sudah pagi, oh ini malam, ini semua ada penciptaannya, ada penciptanya. Oh ini yang alhamdulillah sudah dijadikan pagi untuk mencari rezeki. Makanya disunahkan membaca zikir pagi. Nanti malam juga gitu. Akhirnya kita terus ingat ya. Terus ingat, malam hari pun juga begitu. Sunnah-sunnahnya, sunnah Rasul, sebelum tidur melaksanakan sholat witir, kemudian istiqomah membaca surat Al-Mulk, ya kan, Al-Mulk, terus apalagi baca doa, bersuci, wudhu sebelum tidur. Sunnah-sunnah itu kan akhirnya mengingatkan kita, oh nanti aku tidur harus keadaan suci. Siapa tahu bangun nanti sudah tidak lagi di dunia ini, sudah di alam, sudah roh sudah berpisah dengan jasad. Itu kan kita harus terus mengingat itu, mengingat kematian, apalagi mengingat kewajiban, eh, orientasikan segala sesuatu hanya untuk Allah, ya, bekerja untuk Allah, menimba ilmu, kuliah untuk Allah, apalagi yang sambil bekerja sambil kuliah juga semua untuk Allah, bekerja untuk kebutuhan hidup, membantu orang tua, adik-adik yang sedang masih sekolah, menuntut ilmu juga kewajiban, akan diangkat derajat oleh Allah. Tuh, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, wanita bekerja di luar rumah dikenal dengan wanita karir. Gimana Islam menanggapi dengan wanita karir? Di dalam Islam itu tidak ada, selama tidak ada larangan, itu boleh, sah-sah saja. Nah, jadi berkarir, wanita berkarir dalam Islam, bekerja gimana? Boleh. Karena di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 ini, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Di ibu itu punya bawaan harta, itu juga hak ibunya, bukan hak si suaminya gitu. Punya sendiri-sendiri, berarti kan dibolehkan gitu. Dan di dalil lain juga umat Islam itu harus mampu, harus kaya gitu. Kalau berpangku tangan dengan suami itu juga tidak dibolehkan, tapi dalam hal menjadi membantu si suami untuk mengurus rumah tangga, nah ini juga menjadi perhatian juga ini ya. Kalau semua dua-duanya kerja, siapa yang memperhatikan anak-anak? Nah, jadi anak-anak nanti kurang perhatian, apalagi nanti suami kurang perhatian. Nah, ini di Al-Baqarah juga ayat 233. Nah, karena ada hak si anak, hak anak-anak juga kepada ibu-ibu, harus memberi hak kepada anak-anaknya juga. Misalnya menyusui selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, ini Al-Quran loh ini ya. Nah, bagi yang bekerja mungkin kan tidak bisa, akhirnya ngasih susu formula, ini kan menyalahi kodrat. Jadi boleh bekerja, berkarir, tapi kemudian juga tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai seorang, fitrahnya seorang ibu. Apa fitrahnya seorang ibu itu? Ya, menyusui, perhatian kepada anak, menyayangi, mengasihi, kepada suami juga.
Dan fitrahnya laki-laki juga tidak bisa memberikan itu. Makanya fitrah laki-laki itu mencari nafkah, kewajiban mencari nafkah, mengayomi, mendidik, membimbing anak istrinya itu. Tuh. Kemudian juga ada ini An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena wanita karir itu cenderung lebih berhasil misalnya. Jangan iri. Karena ya memang wanita itu makhluk yang luar biasa. Sebelum Islam datang, dia ditindas, dia dikucilkan, dia dianggap pembawa sial. Begitu Islam datang sangat dimuliakan. Padahal tidak ada wanita, tidak ada laki-laki di dunia ini kan. Oh, laki-laki lahirnya dari mana coba? Ya dari wanita toh. Tuh. Eh, Maka harus diperhatikan juga dampak dari sibuk kerja atau berkarir, terutama wanita, ibu, seorang ibu itu biasanya sibuk berkarir, fokus karir ya kan, fokus kerja, telat jodohnya atau tidak terfikirkan untuk menikah. Sedangkan umur makin tambah, itu kan harus diperhatikan tuh dampaknya, dampak negatifnya. Kemudian sedikit waktu dengan keluarga, apalagi sering dinas luar kota gitu ya. Anak kurang perhatian, mampu membayar pembantu asisten rumah tangga, akhirnya lebih perhatian kepada asisten rumah tangganya daripada ibunya sendiri. Nah, akhirnya membuat sedih hati ibunya. Itu juga dampak, itu harus yang diterima. Mau tidak mau harus terima. Itu. Kalau saya lebih setuju boleh wanita berkarir, tapi kalau anak yang masih kecil-kecil, fokuslah kepada mengurus anak-anak dulu. Nanti kalau anak sudah besar, barulah berkarir lagi, bekerja lagi. Toh bumi bumi Allah ini luas. Jadi tidak tidak semua sudah dijatah rezekinya. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata oh nanti aku sudah tua cari kerja susah, tidak ada istilah itu. Tuh. Kemudian juga ada pertanyaan, pekerjaan kita sebagai seorang muslim hendaknya melaksanakan sholat, tetapi tempat kerja tersebut melarang kita untuk sholat. Bagi wanita tidak boleh memakai hijab. Gimana Pak? Ya cari, cari, cari tempat kerja lain. Ya, ini bekerja tidak boleh melalui inna likulli ummatin fitnah wa fitnatul ummati almal. Setiap umat itu memiliki ujian dan ujian terbesar bagi umatku adalah harta. Ini kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Tirmizi, Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Ini hadis ini ya, bukan kata saya. Jadi kalau memang lebih mengedepankan harta, pekerjaan, sedangkan itu melanggar syariat, tidak boleh menutup aurat, melarang sholat, kok masih dipertahankan dengan dalih mencari kerja sekarang susah, yang cari yang halal aja susah, apalagi cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah itu semua adalah ujian, itu semua adalah godaan setan. Padahal wa ma min dabbah fil ar illa 'ala Allah rizquha. Quran surat Hud, ini Al-Quran yang ngomong ya. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung Allah. Oh, cicak aja yang merayap di dinding, nyamuk yang terbang itu menjadi makanannya kan. Lagunya kan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, datang nyamuk itu. Rezeki itu datang sendiri. Tidak mungkin tertukar, tidak mungkin hilang, tidak mungkin berkurang. Hap lalu ditangkap. Bukan cicak mengejar nyamuk, bukan kan. Itu lagu, itu ada filosofinya juga, dan itu menjadi kita mengingat Allah, zikrullah akhirnya kan secara tidak langsung tuh. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena kondisi miskin, kemudian karena susah cari kerja, kondisi miskin, kemudian dibunuh anaknya. Tidak boleh. Ini Quran surat Al-An'am ayat 151. Nah, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Karena kalau semua semua ya Allah itu kan sangat berkuasa. Mau dibuat kaya seluruh dunia ini bisa aja, tapi Quran surat Asy-Syura ayat 27 ini, seorang manusia jika diberi harta yang lebih itu pasti melampaui batas. Dari kekuasaan yang lebih itu pasti melampaui batas. Tuh, naudzubillah min dzalik. Tuh ya.
Kemudian juga ada bekerja di bank konvensional, itu apakah eh, menggunakan sistem bunga atau riba? Tidak semuanya, ya. Tidak semua yang bekerja di bank itu, karena kembali lagi ke pertanyaan atas tadi, itu sebagai jerih payah keringatnya. Adapun keringat, jerih payah keringat, misalnya ada pertanyaan lagi lah kan, misalnya pekerjaan yang diharamkan, misalnya PSK itu Pak, ya bekerja juga cari nafkah tapi kan haram. Diilustrasikan dengan seperti itu kan tidak gitu. Karena di bank konvensional sendiri itu ada eh, apa namanya, tempat-tempat atau ruangan-ruangan atau bagian-bagian di dalam sebuah organisasi yang bernama bank itu semuanya tidak yang berhubungan dengan sistem bunga atau riba. Kemudian gajinya disamaratakan dengan, karena itu bank penghasil riba, disamaratakan itu riba berbunga. Tidak bisa, kalau seperti itu lebih ekstrim lagi. PNS itu semua makan gaji dari hal yang haram, karena gaji pemerintah itu macam-macam. Di situ ada pajak lokalisasi, di situ ada pajak minuman keras, di situ ada pajak hotel yang dibuat di zina, kemudian di situ ada macam-macam kan. Berarti itu tak jelas, itu masih samar-samar gajinya, subhat mendekati kepada yang haram. Berarti semua PNS di sini haram. Kalau seperti itu semua keluar, siapa yang ngurusi negara? Hancur negara ini. Siapa yang ngurusi ada penjahat, polisi kan, PNS juga. Siapa yang melindungi negara dari rokok, termasuk rokok juga melalui perdebatan yang panjang. Rokok diharamkan secara mutlak misalnya. Semua eh, apa namanya, pabrik rokok tutup, kemudian pekerja jutaan orang itu, ratusan ribu orang itu yang tadinya bekerja tidak bekerja, padahal dia menjadi tulang punggung karena pabrik rokok semua tutup. Kemudian kriminalitas di mana-mana terjadi, kehancuran di mana-mana, akhirnya banyak yang menjadi pengangguran. Nah, ini ada kajian yang mendalam lagi, fikih usul fik namanya, harus melalui ijtihad yang mendalam lagi. Tidak apa-apa membuat suatu hukum, tidak apa-apa itu. Tapi harus dipahami betul tadi. Al-Quran saja ada ulumul Qurannya, hadis saja ada ulumul hadisnya. Apa yang menyebabkan sebuah kebijakan, sebuah hukum itu dikeluarkan? Tuh, ya. Jadi harus dilihat. Oke. Kemudian nah ini ya, tidak tidak semua ya. Ini jadi upahmu adalah menurut kadar payahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di bank konvensional itu di dimasukkan ke dalam ranah ini. Kecuali memang ada bagian yang eh, apa namanya, rentenir lah gitu ya. Pinjam pinjam 100 juta ngembalikan 200 juta. Nah, itu merasa berat. Nah, ini ada kajian tersendiri yang lebih detail lagi ya. Itu banyak materinya itu. Itu di ekonomi Islam itu. Atau kajian tersendiri lah nanti itu. Tuh ya. Nah, riba sendiri itu juga dibagi macamnya. Ada tiga: riba fadl, riba yang terjadi akibat transaksi jual beli yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang tidak ditukarkan. Abar, ada ribayat namanya, riba yang terjadi akibat jual beli setiap penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan. Nah, kemudian ada riba nasa, riba terjadi akibat jual beli tempo, ada temponya, macam-macam ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, rajin bekerja, bisa mendapatkan bantuan, misal BLT, malah jadi males, itu gimana? Tidak boleh ya. Jadi dalam Quran surat An-Nisa, adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah karena kemalasan si kepala keluarganya, leha-leha, bermalas-malasan, akhirnya anaknya terbengkalai, istrinya terbengkalai, tidak dinafkahi. Itu tidak boleh. Kesejahteraannya mereka
dikhawatirkan karena sepeninggalan si ayahnya ini, si kepala keluarga ini, karena akibat malas, akibat ada BLT. Nah, BLT kan kepala keluarga nerima, nanti sudah meninggal, anaknya masih belum cukup umur, ya belum tentu bisa menerima kan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah. Jadi tidak boleh bermalas-malasan, apalagi di ada dalilnya kan ightanim khamsan qabla khamsin, itu untuk penyemangatnya itu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sempit masa luas, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, apalagi masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan bermalas-malasan, jangan karena mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah kemudian tidak mau bekerja, jangan. Ada juga pertanyaan mengenai korupsi. Seumpama kita menjadi bagian dari suatu lembaga, lalu di lembaga tersebut kotor, banyak terjadi korupsi, dan kita dipaksa diajak korupsi. Jika tidak mau diajak korupsi, maka diancam disingkirkan atau bahkan difitnah untuk menjaga persen. Bagaimana Pak? Ya jangan. Bagaimana Pak yang seharusnya dilakukan? Tetap bekerja atau resign dari tempat kerja tersebut? Jika ada yang lebih baik dan itu menjamin memang lebih baik dari sebelumnya, misalnya dari korupsi, tahu di situ banyak kemungkaran, kemudian kita sudah mengingatkan tidak bisa, dan itu terjadi secara jamaah, ya kita doakan. Kalau kita punya kekuasaan, diberi amanah, nah itu manfaatkan untuk merubah pola yang mengakibatkan korupsi itu terjadi. Tuh. Kemudian juga jika itu terpaksa karena sudah diingatkan, kemudian malah dikucilkan, kemudian tahu kita bahwasanya itu tidak baik, ya kita menolak dengan baik, dengan halus. Jika malah disingkirkan selama tidak dikeluarkan dan itu tidak menjadikan khawatir khawatir untuk tidak bisa menafkahi lagi, ya kita lagi-lagi harus kembali kepada Allah. Tidak ada yang harus ditakutkan. Allah Maha segalanya, Maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq, ya kan? Pembuka rezeki, pemberi rezeki, Maha kaya. Cari tempat yang lain. Nah, kemudian kalau memang masih di situ tidak bisa sambil mencari tempat yang lain, ya yang hasil korupsi tadi itu diterima, tapi serahkan kepada yang lebih berhak, panti asuhan, orang tidak mampu. Katakanlah misalnya syubhat itu masih samar-samar ini kan, sedangkan gaji sudah ada yang jelas gitu. Nah itu manfaatkan untuk kebaikan, bangun pesantren, yayasan, itu insya Allah lebih berkah nantinya. Oke, ini juga ada tanggapan dari teman-teman, bagus ini ya. Oke, kemudian dari yang lain, memicu etos kerja seorang, bagaimana cara agar kualitas kerja seorang menjadi lebih baik dan maju sesuai dengan ajaran Islam, profesional, ya. Serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Jika tidak menyerahkan sesuatu di luar keahlian, di luar ahlinya, intadiri sa'ah, kata Rasul itu. Tinggal tunggulah kehancuran. Karena bukan ahlinya, bukan faknya. Kok dia diberi amanah, diberi kerja, tukang ketik misalnya, kok disuruh motong pohon, tidak tahu tekniknya, akhirnya pohon itu menimpa seseorang, menimpa rumah, kan bahaya. Sebaliknya, bahasa Arab suruh ngajar bahasa Inggris ngajar bahasa Arab, ya bukan faknya, ya amburadul, tidak boleh. Jadi supaya kualitas kerja itu menjadi baik, itu tadi itu iktani khamsan qabla khamsin. Jadi moto saya dalam hidup itu aja. Jadi segala sesuatu ini akan diminta pertanggungjawaban. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana hartamu kamu peroleh, untuk apa kamu kamu belanjakan hartamu. Nah, tuh. Kemudian tidak datang lagi, terulang lagi iktani khamsa qabla masa mudamu sebelum masa tuamu, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Nah, itu.
Tuh, yang ketiga, orientasikan semuanya kepada Allah SWT. Jika semuanya diorientasikan, diniatkan untuk ibadah, maka Allah akan membantu kita. Oh, saya ingin punya kendaraan roda 4, niatkan untuk bisa silaturahmi ke saudara-saudara sanak saudara, kemudian bisa membuat nyaman anak istri, membahagiakan anak istri, tidak memberi kesusahan gitu ya. Apalagi rumah juga, doa minta kepada Allah untuk memberi sandang pangan papan keluarga untuk ibadah, semakin minta semakin didekatkan dengan adanya fasilitas hidup ini, kendaraan, rumah, pekerjaan yang sudah maton ya kan, ilmu yang diberikan, pendidikan yang diberikan oleh Allah. Niatkan menuntut ilmu hanya untuk Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, keluar dari rumah, keluar dari daerahnya, keluar dari kenyamanan, zona nyamannya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah dan Allah yang menjamin. Tuh. Itu yang akhirnya melahirkan etos kerja yang berkualitas insya Allah. Bagaimana menurut pandangan Islam jika seorang itu disibukkan oleh suatu pekerjaan? Nah, ini salah satu keberkahan. Jadi manusia yang selalu, salah satu misalnya haji, kategori masuk haji mabrur ya kan, setelah pulang dari haji berhaji, dia lebih baik, tidak sama saja, atau bahkan lebih tidak baik sebelum berhaji, itu naudzubillah kan, maka itu masuk dalam kategori haji mabrur. Sama dengan Ramadan, jika amal seseorang itu diterima, maka Allah akan memberkahi seseorang itu, keluarga itu, kelompok itu, jamaah itu, dan kemudian diberi kemudahan, diberi eh, kemudahan ya, diberi, tidak dipersulit lah, diberi ketenangan, keluasan hati dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dan bisa istiqomah. Makanya kita niatkan gitu ya. Harus punya prinsip, harus punya target juga. Oh, tahun ini saya harus istiqomah sholat duha. Alhamdulillah sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa ditinggalkan kan ada yang kurang. Ini ada yang kurang ya, apa ya? Oh ya, belum sholat duha gitu. Itu biasanya sholat duha sebelum berangkat kerja misalnya. Oh, pas pas di kantor atau pas di tempat kerja ada yang kurang apa? Oh, belum sholat duha kan gitu. Kalau sudah terbiasa. Tahun berikutnya biasakan sholat rawatib yang simpel-simpel saja dulu. Sholat rawatib itu, sholat qobliyah ba'diyah. Nah, kemudian ditambah lagi istiqomah sholat jamaah di masjid, terutama subuh sama isya. Kemudian tahun berikutnya istiqomah lagi puasa Senin Kamis. Kemudian tahun berikutnya, nah semakin tahun itu semakin baik gitu. Itu insyaallah masuk dalam kategori diberi keberkahan. Di dalil lain kan juga ada, umat mukmin muslim jika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, itu adalah sebuah kerugian kan gitu. Jadi hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini tuh. Kemudian ada lagi, bagaimana solusi Islam terhadap seorang yang tidak bisa bekerja karena adanya keterbatasan. Ya, Allah kan tidak memberi tidak memberi sesuatu kepada hambanya itu di luar kemampuannya, entah itu kekayaan, entah itu kemampuan, entah itu pekerjaan gitu. Tuh ada ayatnya itu kan. Bagaimana cara agar kita dapat konsisten dan selalu jujur dalam melakukan pekerjaan? Yaitu tadi, kita semua orientasi kepada Allah. Oh, kita ini diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Kok beribadah saja kok eh, aneh-aneh gitu. Bekerja niat ibadah kok tidak jujur. Apalagi berkeluarga niatkan ibadah kok, mohon maaf, eh, menganiaya menganiaya anak yang sudah dititipkan oleh Allah, menganiaya istri yang sudah rela menjadi pendamping hidup, membohongi suami yang sudah
rela mencari nafkah, memenuhi kebutuhan. Tuh, dia harus jujur. Oke, ini juga ada bantuan jawaban dari teman-teman. Alhamdulillah ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lain. Ini, kalau bekerja, bekerjalah seperti kita akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah seakan kita mati besok ya. Nah, kalau kita berjalan sebagai ibadah, apakah lantas boleh kita menunda ibadah sunnah lain seperti duha, baca Quran, ngaji, tapi kita bekerja terus dengan niat ibadah? Apakah itu termasuk boleh atau kesalahan? Mohon pencerahannya ya. Maksudnya di sini ya, kita itu eh, bekerjanya itu akhirnya sungguh-sungguh gitu kan, bekerja keras, karena selain hidup itu masih lama, hidupnya itu masih 1000 tahun lagi loh, masih lama ya. Kerjalah dengan sungguh-sungguh, tapi jangan ngoyo gitu, tapi jangan apa ya, mati-matian. Kamu itu loh masih lama gitu. Waktumu untuk bekerja itu masih lama, sedangkan waktu ibadahmu itu eh, waktunya sangat sedikit. Besok itu kamu sudah mati. Maka maksud maksud dalil di sini adalah dalam hal bekerja, apalagi untuk kebutuhan dunia yang sudah ditanggung oleh Allah, rezeki kita itu sudah dijamin. Sedangkan mati itu tidak ada yang tahu, amal itu tidak ada yang menjamin. Maka eh, jangan dibalik. Bekerja santai aja, ibadah harus sungguh-sungguh. Jangan dibalik, ibadah santai, bekerja sungguh-sungguh. Sampai menunda sholat. Fawailul lil musallin. Padahal ayatnya sudah ada kan. Masuk neraka orang-orang yang sholat. Sholat aja lo masih masuk neraka. Apa? Yang menyepelekan sholat, menunda-nunda sholat. Oh, nanti dulu untuk urusan duniawi, untuk urusan materi, untuk urusan syahwat, itu jangan sampai. Tuh ya. Kemudian ada juga pertanyaan bahwa hidup itu adalah pilihan. Bagaimana jika kita sudah memilih pilihan A, kemudian ada rasa sesal atas pilihan kita sendiri? Pilihan itu berkaitan dengan pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan jurusan pendidikan kita yang dituntut profesionalisme. Itu tadi makanya, kalau di luar keahlian, tidak sesuai ahlinya, maka akan timbul kekacauan. Nah, itu bukan faknya, bukan keahliannya. Kok melakukan sesuatu hal yang di luar kesenangannya, keahliannya. Tapi nuruti kesenangan juga tidak ada habisnya. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu ada kan, sesungguhnya Allah lebih tahu kebaikan untuk hambanya. Menurutmu itu baik, belum tentu menurut Allah baik. Sebaliknya, menurut Allah itu baik, padahal itu menurutmu tidak baik. Maka kita lagi-lagi harus uh, husnuzon, harus husnuzon. Makanya tadi dinikmati, disyukuri. Oh, ini saya bekerja dituntut profesional, padahal bukan bidang saya. Tetapi di luar sana banyak yang membutuhkan pekerjaan. Ini harus saya syukuri ini, gitu kan. Sambil mencari mengasah kemampuan, mencari pekerjaan lain yang sesuai eh, apa namanya, sesuai passionnya, sesuai faknya, sesuai keahliannya, itu tuh ya. Jadi bukan diberi hidup ini adalah pilihan terus milih-milih semuanya sendiri menuruti hawa nafsunya, bukan seperti itu juga. Jadi lagi-lagi kita ini disuruh sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian apa lagi? Semua hidup ini diorientasikan hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini karena masih bekerja, ya manfaatkan, perbaiki kemampuan, asah kemampuan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Mumpung masih muda, perbanyak kemampuan gitu. Nanti dengan berjalannya waktu, minta berdoa sama Allah diberi pekerjaan yang layak sesuai kemampuan, sesuai keahlian, yang menenangkan, mendatangkan, menghasilkan harta yang menenangkan.
bisa untuk anak istri, gitu ya. Kemudian juga bisa untuk orang yang kurang mampu, saudara-saudara kerabat bisa bantu gitu. Tuh. Kemudian ada juga bagaimana hukumnya apabila sebuah lembaga pendidikan memberikan uang kepada peserta didiknya atau kepada orang lain yang mau membantu mencari peserta didik baru untuk lembaga tersebut. Tapi sayangnya hal itu kemudian justru dijadikan pendapatan bagi orang tersebut dan niatnya membantu juga karena uang tadi jadinya. Ya, ya enggak apa-apa kan, ini tidak menyalahi. Tidak menyalahi karena ini juga selain membantu lembaga pendidikan juga walaupun dijadikan pendapatan itu juga sah, itu kan hasil hasil jerih payah si yang mencari siswa itu tadi kan. Ini tadi mana. Kemudian kalau itu dijadikan pendapatan murni atau itu dijadikan pekerjaan tetap, ya itu yang tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh karena membuat tenang atau tidak pekerjaan itu. Kalau merasa cukup buat tenang, ya tidak apa-apa. Berarti kan harus mencari terus, gitu kan. Harus apa namanya, berusaha terus walaupun ya segala sesuatu yang bekerja dengan pekerjaan itu ya juga harus mencari terus. Harus apa namanya makan tuh tiap hari, jadi ya harus punya penghasilan yang tetap gitu ya. Tuh. Jadi tidak apa-apa karena itu tadi adalah jerih payah sendiri. Mana tadi? Ajroka ala qadri nasibaka. Upahmu adalah menurut kadar payahmu. Tuh. Kan tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Kemudian ada juga bagaimana cara kita memilih dan mengantisipasi dalam memilih pilihan yang tepat agar pilihan tersebut tidak menimbulkan penyesalan. Istikharah. Ada kan sholat istikharah. Itu kan sholat itu untuk menentukan pilihan yang sulit, pilihan yang terbaik, minta petunjuk pada Allah dengan sholat istikharah. Tuh, menanggapi, oke. Iman, oke. Nah, bagus, oke. Itu penjelasan pelurusan dari materi yang ke-10 tentang Islam dan persoalan hidup serta kerja. Semoga manfaat dan terus belajar kita ya. Tidak, jangan cepat puas, tidak boleh cepat puas. Terus belajar, ilmu Allah ini luas. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.